Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan-kawan? Ketemu lagi di channel YouTube saya, dan ini adalah channel tutorial dan pendidikan. Oke, sekarang saya akan berbagi informasi tentang presentasi, ya. Kayaknya dalam hidup ini tidak bisa lepas dari yang namanya presentasi, apalagi buat kalian mahasiswa, pendidik ya, tenaga pendidik, dosen, guru gitu ya. Yang namanya presentasi itu sesuatu yang hampir kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita presentasi itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kawan-kawan. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu yang namanya presentasi itu ada yang namanya kerangkanya atau bagian-bagiannya. Yang pertama adalah pembukaan. Ketika kita akan presentasi, kita harus membuat pembukaan dulu. Pembukaan ini biasanya mengambil kurang lebih 10-15% dari porsi total waktu presentasi. Nah, pembukaan presentasi ini harus menarik sehingga fokus audiens tertuju pada pembicara. Selain itu, pembukaan presentasi itu harus menyenangkan dan mampu membuat cair suasana. Yang namanya pembukaan ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali ya. Ketika kita pembukaan gagal, maka orang itu nggak akan mengikuti kita, tidak akan lama-lama bersama kita. Ya, jadi pembukaan itu kata kuncinya. Kalau pembukaannya udah keren, udah menyenangkan, ya suasananya cair, menarik, itu biasanya nanti audiens akan mengikuti kita terus sampai selesai acara. Ya, nah dalam pembukaan ini yang harus ada itu adalah yang pertama adalah kawan-kawan itu harus menyapa dulu, sapaan ya. Kemudian perkenalan, kalian memperkenalkan diri, kemudian overview topik. Maksudnya overview topik itu akan membahas tentang apa gitu loh. Yang akan kalian bahas itu tentang apa gitu ya. Minimal sebagai awalan itu kasih sesuatu yang memang menarik ya. Sehingga nanti mereka ingin untuk mengikuti presentasi-presentasi berikutnya. Oke ya, pembukaan penting sekali. Nah, setelah pembukaan adalah kita menjelaskan tentang isi presentasi kita. Agar mudah dipahami kawan-kawan, itu sebaiknya membuat rancangan berupa poin-poin. Poin ini bisa poin utama dan poin pendukung. Poin utama adalah pokok-pokok yang ingin disampaikan, sedangkan poin pendukung adalah penjelasan dari poin utama. Jadi biar kita itu nanti terstruktur, menjelaskannya itu enak, lancar, maka dibikin poin-poin. Nanti akan membicarakan apa dulu, akan ngomong apa dulu ini, kemudian ini gitu. Jadi kerangkanya itu diatur sehingga nanti informasi yang kita sampaikan kepada audiens atau pendengar itu nanti bisa ditangkap dengan baik karena kita sudah menyusun kerangkanya sebaik mungkin gitu. Nah, berikutnya adalah penutup kawan-kawan. Penutup ini kurang lebih ya sekitar 10-15% dari porsi total waktu presentasi. Di bagian penutup ini ada dua bagian penting. Yang pertama adalah ringkasan. Jadi ketika kita menutup, itu yang pertama adalah kita memberikan ringkasan atau poin-poin yang sudah disampaikan tadi. Ya, selain itu harus ada yang namanya powerful closing. Jadi jangan lupa kalau penutup itu kita ringkas poin-poinnya, kemudian kita bikin statement yang berkesan buat audiens atau disebut dengan powerful closing. Ini tentunya sesuai dengan temanya yang tadi kawan-kawan sampaikan itu temanya apa gitu. Sesuatu yang menarik, powerful closing. Oke, setelah tadi itu kerangkanya sudah tahu, kemudian cara presentasi yang baik ya, biar nanti ketika kita presentasi itu mempesona. Oke, cara presentasi yang baik yang pertama yang harus diperhatikan adalah jangan membaca teks karena akan menciptakan jarak antara komunikator dan audiens ya. Jadi ketika kita presentasi kemudian kita itu hanya membaca, bayangin aja misalnya ini para mahasiswa, ketika disuruh presentasi dosennya dia hanya membaca. Kalau membaca itu kan berarti nggak ada kontak dengan audiens ya kan? Dia hanya sibuk dengan tulisannya, dengan naskahnya, dengan artikelnya, dengan bukunya. Jadi nggak ada kontak, jadi nggak enak banget ya, itu nggak bagus banget. Oke, setelah itu adalah pelajari audiens ya. Jadi ketika kita presentasi itu sebaiknya kita juga mempelajari audiens, latar belakangnya apa, pendidikannya bagaimana gitu. Karena berbeda ketika kita berbicara dengan maaf ya, pendidikan stratanya tinggi dengan menengah dengan bawah itu cara pembawaannya berbeda, bahasanya pun juga berbeda. Yang namanya presentasi kan itu kayak kita ngobrol kan sebenarnya kan, ngobrol dengan orang lain gitu kan. Nah, tentunya ketika kita berbicara ini kita harus bisa memilih bahasa agar bahasa kita itu cocok dengan
lawan bicara kita. Berikutnya adalah jangan bicarakan hal-hal yang mereka sudah ketahui. Jadi seorang presenter atau orang yang presentasi itu memang ilmunya itu harus lebih tinggi daripada yang mendengarkan atau audiennya. Karena percuma ketika kita berbicara tetapi audien kita udah tahu, udah ngerti semuanya yang kita bicarakan itu. Jadi nggak menarik sama sekali, ya kan? Pernah mungkin kalian itu ngerasa kayak gitu, ikut mendengarkan presentasi atau seminar tapi pembicaranya kok membicarakan hal-hal yang kita sudah sangat paham, menjadi sesuatu yang sangat tidak menarik. Oke. Kemudian yang keempat adalah jangan biarkan audiens itu jenuh. Caranya bagaimana? Caranya itu kita harus mengatur yang namanya intonasi bicara kita, volume, kecepatan berbicara. Kadang kita berbicara cepat, kadang lambat, kadang sedang. Volume juga kadang-kadang itu rendah, kadang-kadang perlu kita tinggikan agar memberikan orang-orang itu punya atensi kepada kita ya. Atau juga intonasi itu jangan monoton. Kalau kita mendengarkan orang yang ngomong berbicara tapi monoton datar itu kayaknya udah membosankan sekali, ya kan? Itu nggak menarik. Yang kelima adalah ajak audiens berdialog dan memberikan humor-humor. Oke, ini penting ya. Artinya dalam presentasi itu tidak hanya kegiatan monolog, tidak hanya kita berbicara satu arah, tapi kita juga perlu berdialog ya, biar terjadi komunikasi dua arah gitu. Jadi seolah-olah orang yang ada di depan kita itu partner bicara kita. Jadi kita ajak dialog. Kemudian kalau misalnya kalian itu tidak bisa bikin humor-humor, itu kalian bisa belajar ya. Seorang researcher yang baik atau orang yang presentasinya itu kaku ya ataupun jarang ada humor-humornya itu biasanya kurang menarik ya. Nah, kadang-kadang orang itu gini, ada yang punya kelebihan dia itu bisa bikin humor-humor gitu ya, lucu-lucu gitu, pinter, ada yang nggak pinter. Nah, untuk yang nggak pinter ini ya solusinya belajar ya. Cari cerita-cerita menarik, tebak-tebakan lucu, atau sekedar pantun-pantun gitu, atau gambar-gambar lucu yang bisa menarik perhatian dan membuat mereka nggak stres gitu. Kemudian yang keenam adalah periksa fasilitas presentasi. Biasanya sih panitia sudah prepare banget ya, tapi nggak ada salahnya kalau misalnya kita cek namanya koneksi laptop dengan proyektornya atau dengan media yang ada di situ. Itu perlu juga sih. Berikutnya adalah berikan contoh dan ilustrasi pada setiap materi yang dipaparkan. Jadi kalau misalnya kita presentasi itu memang lebih baik kita berikan contoh dan ilustrasi. Ini akan semakin membuat audiens itu paham, jelas. Kalau misalnya kita nggak memberikan contoh itu mungkin hanya 50% yang masuk, tapi kalau kita berikan contoh bisa naik jadi 90% gitu. Kemudian yang kedelapan adalah jangan merendahkan mutu dengan mengatakan maaf sebenarnya saya tidak siap. Nah, itu nggak perlu ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya saya sebagai dosen ya sering sekali itu mahasiswa itu berbicara itu ya ngomong maaf sebelumnya saya belum siap presentasi hari ini. Nah itu nggak bagus ya. Jangan mengatakan itu, jangan menunjukkan bahwa kalian itu nggak mampu. Harus menunjukkan kalian itu mampu gitu. Oke, berikutnya adalah latihan yang cukup. Kemudian yang ke-10 adalah perhatikan bahasa tubuh dan penampilan ya. Jadi ketika kita presentasi itu harus diikuti dengan gestur atau body language ya. Jangan sampai kita presentasi seperti orang sikap sempurna upacara gitu ya. Jadi tangannya harus bagaimana, digerakkan atau bagaimana, kontak matanya juga perlu dilakukan dengan audien agar audien itu merasa bahwa memang mereka diperhatikan gitu ya. Jangan sampai kita presentasi cuman pandangan kita ke bawah, ke atas saja, tapi kita harus menatap mereka, menyapu pandangan kita kepada semua audiens. Jadi seolah-olah mereka itu diperhatikan ya. Penampilan juga perlu. Jadi penampilan itu sesuatu yang pertama ya, kesan pertama begitu menggoda gitu ya istilahnya. Selanjutnya terserah Anda. Jadi penampilan itu perlu ketika kita dilihat orang banyak kita berpenampilan yang baik lah, yang formal, yang rapi, yang sopan gitu ya. Oke, setelah itu saya bakal kasih informasi bagaimana cara bikin slide presentasi yang baik. Oke. Yang pertama adalah pilih tema desain yang baik. Maksudnya baik di sini adalah tema desainnya itu menyesuaikan dengan materi kita, ya kan? Ketika kita berbicara tentang kesehatan, ya jangan sampai kemudian tema desain PowerPoint kita itu tentang tembak-tembakan, perang gitu ya. Itu nggak sesuai, ya kan? Oke, jadi pilih desain yang sesuai dengan tema kita. Kan banyak sekali kan istilahnya itu
aplikasi-aplikasi untuk membantu kita bikin PowerPoint ya, bikin slide presentasi ya, kayak Canva itu kan template-nya banyak sekali. Kita bisa pilih yang sesuai dengan tema kita ya. Jadi desainnya PowerPoint itu mendukung tema kita. Harusnya kan seperti itu. Jangan sampai bertolak belakang. Oke, yang kedua adalah hindari sajian teks yang sangat panjang. Kemudian buat alur PowerPoint yang teratur. Ya, teratur itu maksudnya adalah pendahuluannya, isinya, penutup. Berikutnya yang keempat adalah memberikan multimedia yang relevan untuk menambah daya tarik gitu. Jadi kayak misalnya PowerPoint tapi ketika diklik itu ada link tautan videonya, ada animasinya, ada audionya gitu ya. Jadi menarik, nggak membosankan. Jadi nanti medianya itu tidak hanya visual tapi juga audio visual ya. Kalau misalnya diklik apa gitu tampil video gitu ya. Tautannya ditaruh di si slide-nya sekalian gitu akan lebih menarik. Yang berikutnya, satu slide itu sebaiknya berisi satu pesan ya. Kadang-kadang kita itu tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Tapi ini penting ya. Ketika satu slide itu satu pesan itu kayaknya lebih bisa maksimal gitu ya. Kemudian yang keenam, yang harus diperhatikan adalah karakter huruf dan ukuran hurufnya ya. Jadi dibikin yang proporsional ya. Jadi jangan terlalu banyak jenis font. Font itu cukup dua aja cukup ya. Jangan fontnya itu banyak setiap slide satu dengan slide lain berbeda jenis fontnya, berbeda ukurannya gitu ya. Oke, itu sederhana tetapi penting. Kita juga harus bisa memperhatikan kira-kira ukuran fontnya itu bisa dilihat nyaman itu ukuran berapa. Jangan terlalu kecil, tapi juga jangan terlalu besar. Ideal, kalian bisa mengira-ngira sendiri. Ya, kemudian ini kayaknya penting banget untuk kalian tahu tentang tipe-tipe audien atau tipe-tipe orang yang mendengarkan presentasi. Yang pertama adalah tipe pemerhati. Kemudian ada tipe Sandra. Jadi kayaknya mereka itu terpaksa tersandra hadir dalam presentasi tersebut. Mungkin karena mengikuti kegiatan tersebut karena tugas gitu ya. Karena tugas dari atasan harus ikut seminar ini gitu. Jadi dia itu ya kayak tersandra aja, terpaksa gitu. Ikut tapi terpaksa ya. Jiwanya di situ tapi nyawanya di mana nggak ngerti. Itu namanya tipe sandra. Kemudian tipe turis. Nah, tipe turis ini adalah tipe yang mengikuti presentasi sambil lalu aja, seperti turis gitu ya. Mampir di satu tempat, ya bentar gitu. Jadi kadang-kadang ada kan datang, duduk bentar, habis itu ngilang, keluar kemana. Itu namanya tipe turis. Oke, ada tipe teroris nih ya, tipe teroris. Jadi memang mungkin tidak banyak, tapi ada beberapa yang mungkin memiliki tipe teroris ini. Jadi tipenya itu dia ngasih pertanyaan, kritikan yang tajam gitu ya, seolah olah itu kayak mengetes pembicaranya gitu. Kan ada ya, ngetes pembicaranya, itu kelihatan banget dan itu menurut saya tidak terlalu sopan ya untuk itu dilakukan seorang audien. Ya kalau tanya ya tanya, tapi jangan sampai ngetes karena merasa mungkin lebih pintar kemudian itu memberikan soal-soal yang banyak, pertanyaan-pertanyaan yang susah, yang menjebak gitu ya kan, kesannya itu nggak enak ya, nggak sopan gitu. Oke, itu tentang tipe-tipe audiens.